Selamat sore rekan Kopaja dimanapun rekan-rekan remaja dan pemuda berada. Mari kita pada sore hari ini merenungkan sebuah renungan. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan sekali lagi buat kami untuk dapat merenungkan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Berkatilah Tuhan dari awal hingga akhirnya sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 10-15. Rekan-rekan Kopaja bisa membuka dari Pengkhotbah 3 ayatnya 10-15. Mari kita baca bersama-sama. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian baca firman Tuhan, berbahagia bagi kita yang senantiasa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tema kita pada hari ini adalah karena waktu sangatlah berharga. Ya, bagaimanapun status sosial kita, bagaimanapun saat ini kita bekerja, baik kita yang sedang belajar, kita sama diberi waktu oleh Tuhan 24 jam. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan? Sudahkah kita memberi waktu kita untuk yang melakukan yang terbaik, atau kita malah menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita sudah memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah Tuhan beri dengan bersyukur, dengan melakukan apa yang kita bisa, kita belajar lebih baik lagi, menjadi yang lebih baik lagi, ataukah kita cuma males-malesan, kita menghabiskan waktu kita untuk nge-game aja, untuk tidak mengasah diri kita, walaupun saat ini kita belum sekolah secara onset, tetapi kita pun sebenarnya juga dituntut untuk lebih belajar lagi di masa-masa sekarang. Banyak hal pilihan yang kita bisa lakukan selama kita memanfaatkan waktu selama ini. Nah, yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah, jadi poin penting kita pada hari ini, waktu tidak bisa diulang kembali. Kita bukan main game ya. Kalau main game saat kita salah, kembali aja di awal, kita reset. Kita bukan misalnya kalau dulu ada game namanya Harvest Moon ya. Kak Hana pernah main itu, dan waktu Kak Hana melakukan kesalahan, Kak Hana reset lagi dari awal. Aku pengennya beginilah dari awal. Misalkan itu ada pilihan, misalnya memilih pacar atau memilih mau berkebun, mau malas-malasan di Harvest Moon itu bisa.
Dan ketika ada juga ketika dikasih pilihan mau bekerja terus dan akhirnya sakit dan mati. Di poin itu ada ketika main game itu. Kita bukan seperti itu. Ketika kita sudah berupaya sebagian besar memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah Tuhan beri, kita nggak bisa melesetnya. Kita bisanya memperbaiki. Makanya itu masa lalu itu bukan untuk direnungin, tetapi bagaimana kita memperbaiki masa lalu kita. Masa sekarang inilah yang perlu diperbaiki untuk masa depan kita. Nah, untuk supaya gimana sih kita gak menyesal untuk memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan, seperti tadi yang sudah dibaca ya dari Pengkhotbah 3 ayat 10 sampai 15, kita belajar di situ juga dikatakan bahwa kita berupaya, tetapi Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih, waktu yang Tuhan kasih itu adalah anugerah dari Tuhan itu sendiri. Ayat lagi yang mengingatkan kita dari 1 Korintus 13 ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita di sini diingatkan untuk mengadir diri kita. Enggak, ya udahlah, pokoknya aku gini aja. Kita diajari juga diingatkan pada hari ini untuk kita tetap belajar merubah diri kita. Kita sudah enggak anak-anak lagi nih. Kita sudah bukan waktunya untuk ayo bangun, ayo diingatkan papa mama untuk apa. Kita saat ini sudah remaja, diajarkan untuk mandiri dan membagi waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita suatu hari menyesal dan seandainya dulu ya aku gini, seandainya aku bisa loh gini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari dan kita akhirnya tidak bisa seperti main Harvest Moon tadi, reset. Kita mau kembali menjadi hari pertama kita lahir, nggak bisa. Itu bukan pilihan yang Tuhan kasih. Ya, yang terakhir kita Kahana kasih tips untuk bagaimana kita memanajemen waktu kita sebaik-baiknya. Seperti Kahana tadi bilang, kita diberi sama-sama waktu buat Tuhan, baik kita bekerja, baik kita saat ini sekolah, kita sama-sama dikasih waktu 24 jam. Bagaimana sih bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Yang pertama, kita belajar untuk menata skala prioritas kita. Apa sih yang lebih penting? Belajar apa main? Ngerjakan tugas atau ngafe? Ya, itu teman-teman yang menilai diri sendiri. Kalau teman-teman cuma pengen, aku ngegame dulu, besok aja ngerjain tugasnya. Hasilnya apa? Pasti teman-teman sudah tahu. Nah, itu pun pilihan. Orang tua pun mungkin seringkali memarahi kita, tetapi tetap aja lah, kitalah yang menanggung setiap resiko yang kita pilih. Yang kedua adalah rencanakan. Misalnya bangun pagi, aku mau jalan-jalan dulu. Aku nggak mau tidur malas-malesan. Dan kita ini dari pagi mau ngapain, siang mau ngapain, atau pilihan juga kita mau siang tidur sampai sore bangun ngerjain tugas atau apa. Itu semua adalah pilihan, tetapi karena juga ingatkan bahwa kita perlu merencanakan kegiatan apa yang harus kita lakukan sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga adalah lakukan, jangan menunda. Kalau kita sudah rencanakan pokoknya pagi jogging 30 menit, ya jangan cuma jadi tulisan aja, pokoknya pagi Senin jogging, tetapi kita cuma tulis aja. Kita sudah lihat jam 5 ngantuk lagi gitu, besok aja lah besok. Nah, hal-hal menunda-nunda itu adalah kita juga tanpa sadar menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan beri. Karena waktu sangatlah berharga, seperti firman Tuhan yang
kita baca tadi, jangan sampai waktu yang sudah Tuhan berikan sangat berharga kita sia-siakan. Mari kita belajar memanajemen waktu kita supaya kita dapat menjadi remaja-remaja yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami dapat membagi waktu kami sebaik-baiknya, karena waktu itu sangat berharga Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah kami lewati saat ini, dan jikalau kami belum memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ajarlah kami Tuhan untuk kami dapat lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk membagi waktu. Berkatilah Tuhan kami dari setiap remaja pemuda dimanapun kami berada. Kau berkati dan sertai Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami serahkan sungguh kehidupan kami semuanya dan tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.